Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ketemu lagi sama Ibu pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu sama ketua kelasnya. Silahkan Ai Alia dipimpin doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mohon perhatian, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati masing-masing dipersilakan. Jadi yang telah selesai dalam berdoa, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, biar ketahuan yang hadir sama yang tidak masuknya. Ai Alia, Nia, Nopi, masuk semua ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Silahkan ada yang memimpin di depan kelas. Hiduplah Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan semangat belajarnya semakin meningkat ya. Sebelum ke materi, Ibu mau tanya nih anak-anak, ada yang masih ingat gak kemarin kita sudah belajar apa saja? Saya Bu. Ya, silahkan Julia, apa? Kemarin kita sudah belajar apa? Yang pertama mengidentifikasi umbi-umbian satuan produksi. Yang kedua menganalisis bantuan alat yang akan digunakan. Yang ketiga menerapkan proses pengecilan ukuran pada umbi-umbian. Iya, betul ya. Sekarang kita belajar bagaimana cara memproduksi olahan umbi-umbian. Ibu mau tanya nih, di rumahnya pada punya kebun nggak nih di sekitar rumah? Ada yang punya kebun nggak? Siapa yang punya kebun di rumahnya? Nopi Bu. Nopi. Nopi menanam umbi-umbian nggak di rumah? Nopi nanam singkong Bu. Kalau udah panen, biasanya Nopi dilakukan produksi tidak langsung dijual karena kapasitasnya juga sedikit. Jadi kalau misalkan menanam di rumah, ya kalau bisa bukan hanya dijual, ya jadi diolah menjadi suatu produk, ya bisa direbus, dikukus atau menjadi suatu produk supaya harga jualnya itu lebih meningkat, kemudian lebih awet juga, ya. Jadi bisa dibudidayakan di sekitar rumah kalian, ya umbi-umbian itu. Kemudian Ibu mau menampilkan PowerPoint ya sebentar. Apa? Stik kentang ya, ini betul sekali. Sebelum mengikuti pembelajaran, Ibu ingin tahu ya, kita pretest dulu, oke? Silahkan disiapkan HP-nya. Kalau yang tidak ada kuota, Ibu setting ya. Silahkan disiapkan. Linknya udah kasih di WA grup ya. Ini pakai aplikasi. Ya, pretestnya pakai aplikasi, pakai link Google Form. Ibu cek nih, nilai yang paling besar di sini ada Nopi. Nopi nilainya di atas KKM, nih paling besar, tapi belum 100. Ya, ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu pengolahan umbi-umbian. KD-nya itu 1, menerapkan pengolahan umbi-umbian. 2, kalian memproduksi olahan umbi-umbian. Ya, ini indikator pencapaiannya. 1, menentukan jenis umbi dan olahan produk umbi-umbian. Kedua itu menentukan prinsip dasar pengolahan umbi-umbian. Ketiganya menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian. Yang keempatnya itu IPK yang harus dicapai atau yang akan dicapai, merinci alur ya, merinci alur proses pengolahan produk umbi-umbian. Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini yaitu pertama,
kalian mampu menentukan jenis umbi dan produk olahan umbi-umbian. Keduanya itu kalian mampu menentukan prinsip ya, prinsip dasar pengolahan produk umbi-umbian. Yang ketiganya kalian mampu menentukan faktor-faktor ya yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian. Yang keempatnya mampu merinci alur proses pengolahan produk umbi-umbian. Alur pembelajaran kita nanti akan ada diskusi ya, kemudian memaparkan hasil diskusi atau presentasi, kemudian ada yang membacakan kesimpulan, kemudian nanti ada evaluasi ya, kemudian nanti ada refleksi juga. Ibu ada video, silahkan kalian amati ya, saksikan ya tayangan video. Di sini ada apa ya di dalam ini kira-kira? Coba pengen tahu kira-kira video tadi itu kalian udah melihat kan? Gambar apa itu? Video apa? Tayangan apa? Jenis-jenis umbi-umbian. Tadi ada apa aja? Jenis-jenis umbi-umbian itu apa aja jenisnya? Coba ada yang menyebutkan satu orang. Singkong, wortel, ada bengkuang, ada bawang merah, bawang putih, ada ubi ungu, ada lobak, terus apa lagi? ada talas. Dah ya. Ya, jadi tadi tayangan video jenis-jenis umbi-umbian. Setelah tadi lihat tayangan video, kira-kira itu video apa atau tayangan apa? Iya, pembuatan keripik singkong skala besar ya. Ini jadi skala industri. Jadi jumlahnya banyak, kemudian sudah ada pekerjanya, kemudian sudah menggunakan alat-alat. Kemudian prosesnya tadi lihat ya. Ada proses apa aja di sana? Ya, sortasi, kemudian pengupasan, kemudian pencucian, pengirisan ya, kemudian terus itu penggorengan ya. Di sini ada jenis-jenis umbi dan produk olahannya. Ya, di sini ada berbagai macam nih umbi-umbian itu. Pertama ini ubi kayu ya. Ubi kayu itu disebut juga singkong ya. Ada ubi kayu disebut juga singkong. Kemudian ada ubi jalar. Ya, ubi jalar itu berbagai jenis warna ya. Ada warna apa aja ubi jalar? Ya, ubi ungu, ada yang warnanya oranye, kemudian ada juga yang warnanya kuning ya. Ini untuk ubi jalar. Kemudian ada juga talas. Ya, kalau talas ini masih dibudidayakan, tapi sudah jarang ya dibanding singkong sama ubi jalar ini masih banyak ditanam. Kemudian ada gadung, Garut sama Gembli. Nah, ini juga jarang ya. Jadi sudah jarang dibudidayakan, kemudian beli di pasaran juga sudah jarang ya. Karena ini kebanyakan di hutan ya. Jadi jarang dibudidayakan di daerah-daerah. Kemudian ini ada contohnya. Contoh produk olahan dari umbi-umbian. Di sini ada berbagai macam produk keripik. Karena kita nanti akan praktikumnya membuat keripik. Jadi di sini contohnya itu produk-produk aneka keripik ya, yang sudah banyak sekali di pasaran ya, bukan hanya produk-produk modern ya, jadi udah banyak sekali di supermarket ini ya, sudah mempunyai merek, sudah mempunyai label ya, udah bagus. Jadi harganya juga sudah mahal dibanding yang diolah secara sederhana. Di sini kemasannya juga udah bagus-bagus, jadi harganya sudah naik atau mahal ya. Jadi dari hanya sekedar ubi, kalau diolah apalagi menjadi produk-produk yang modern, jadi harganya itu naik atau meningkat ya, harga jualnya juga mahal. Contohnya nih keripik umbi-umbian, ada proses pembuatan keripik umbi ya, ini secara umum, tidak dispesifikan ubi jalar atau ubi jalar kuning, oranye, merah, enggak ya. Ini secara umumnya pembuatan keripik ini. Di sini ada alatnya, di sini ada pisau ya untuk mengupasnya, kemudian ada slicer untuk mengirisnya. Tapi kalau misalkan mengiris tidak mempunyai slicer, bisa menggunakan pisau. Kalau misalkan di rumah ibu pengen bikin keripik, bisa nggak punya alat pengiris slicer yang modern? Nah, bisa menggunakan
Pisau ya, secara sederhana. Kemudian ada wajan ini untuk menggorengnya. Kemudian ada serot ya, solet, kompor. Ini bahan-bahan yang atau alat-alatnya itu punya di rumah ya sebenarnya, jadi bisa dilakukan di rumah. Kemudian ini untuk bahannya ada ubi, ada minyak goreng, kemudian ada garam, gula pasir, kemudian ada plastik kemas, kemudian ada kertas ya untuk penirisnya. Ini pembuatan ubi secara umum. Kalian dibentuk menjadi 3 kelompok. Ini duduknya udah berdasarkan kelompok belum? Tapi belum dibentuk ya, maksudnya belum diposisikan per kelompok ya. Ya, silakan sekarang bentuk menjadi 3 kelompok. Jadi duduknya langsung posisikan berdasarkan kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Silahkan sekarang kalian cari ya, boleh di modul yang sudah ibu share, boleh di internet, bebas. Cari silahkan pertama jenis umbi yang akan digunakan, kemudian produknya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan keripik, ketiga prinsip dasar pengolahannya, kemudian alur prosesnya ya. Jadi untuk praktikumnya semua menggunakan ubi jalar ya. Boleh warnanya bebas, silahkan. Nanti Ibu ingin tahu ya hasil kalian diskusinya itu hasilnya seperti apa. Jadi nanti masing-masing kelompok ada yang ke depan ya membacakan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pada tadi kami telah berdiskusi dan kami memilih untuk jenis ubi yang akan diolah yaitu umbi oren dengan diolah menjadi produk keripik. Dan kami juga menentukan prinsip dasar pengolahan pada proses ubi oren ini, yaitu diolah menjadi produk jadi menggunakan teknologi modern, yaitu dengan menggunakan alat slicer. Penggorengannya itu menggunakan metode deep frying. Dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pengolahan umbi-umbian yaitu browning enzimatis, terjadinya pencoklatan yang mempengaruhi rasa, warna, dan lain-lain. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan kegosongan, kekecilan ukuran yaitu menyebabkan pengerutan pada saat penggorengan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi menentukannya ubi oren ya. Jadi kelompok 1 akan membuat keripik ubi orange ya. Dan ya anak-anak kita beres hasil diskusinya. Kelompok yang lain juga sudah pada mendengarkan hasil kalian. Untuk rencana praktikum ya atau rencana proyek yang akan kita lakukan, kita akan praktek besok ya. Besok jam pertama ya, jam 7.15. Nah, kalian prakteknya itu membuat keripik ubi jalar. Tapi ubi jalarnya itu berdasarkan tadi ya yang kalian hasil diskusi, ada keripik ubi ungu, ada keripik ubi orange, ada keripik ubi kuning. Kemudian tidak rasa original ya. Jadi si keripiknya itu rasa manis. Jadi ditambahkan larutan gula ya. Kemudian larutan gulanya itu ada 2 konsentrasi ya. Ibu, Alia mau bertanya. Iya, gimana ya? Pada saat proses pelarutan gula, Iya. apa yang membuat kegagalannya? Pada proses pembuatan larutan gula ya. Jadi kalian kan tentukan dulu ya volume airnya berapa mili tadi. Berarti kalau kalian menggunakan volume air 300 mili, berarti gula yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam gelas ukur, tambahkan air ya, tambahkan air sampai volume 300 mili. Tapi apinya jangan terlalu besar ya, api sedang. Nah kemudian sambil dipanaskan itu harus diaduk. Jadi jangan ditutup gitu, jangan di atas panci, ditutup, ditinggalkan. Ada yang bisa membacakan kesimpulan ya dari tadi pembelajaran dari awal sampai sekarang akhir. Ibu, saya akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya yang pertama kita belajar tentang jenis-jenis umbi yang terdiri dari seperti umbi jalar, ubi batang, talas, dan juga masih banyak lain jenisnya.
Lalu kita juga belajar mengenai produk-produk yang dihasilkan dari ubi seperti keripik, tape, cake, dan tepung. Lalu kita juga belajar tentang prinsip dasar pengolahannya. Besok jam pertama ya, jam 7.15. Ibu tunggu, berarti kalian di lab APHP. Jangan lupa kita praktikum untuk pembelajaran kali ini ya. Kita tutup doa dulu ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati masing-masing dipersilakan. Tiada kata selesai dalam berdoa, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.